Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifka Yuliasari Ifadah Latif, NIM H051181506, akan membawakan seminar Statistika 1 yang berjudul Estimasi dan Prediksi COVID-19 di Sulawesi Selatan melalui Google Trends dan Google Mobility menggunakan modal aditif umum. Dengan pembimbing utama, Ibu Sri Astuti Tamrin SSI MStat PhD, pembimbing pertama Bapak Andi Kresnajaya SSI MSI, penguji Ibu Dr. Nurtiti Sunusi SSI MSI, dan Ibu Siti Sahriman SSI MSI. Adapun pokok bahasan yang akan dipaparkan pada kesempatan kali ini, yaitu Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Tinjauan Pustaka, dan Bab 3 Metodologi Penelitian. Adapun bab 1 pendahuluan terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan manfaat penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Sejak pertama kali teridentifikasi di Indonesia pada awal Maret 2020, virus COVID-19 telah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia termasuk ke Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun upaya yang dapat digunakan untuk mengurangi dampak negatif dari penyebaran penyakit menular ini, yaitu dengan pemantauan terkait resiko dan kejadian penyakit. Pres dan Muat tahun 2014 menyatakan, saat ini bidang ilmu sosial komputasi bertujuan untuk mengukur fenomena sosial dengan menggunakan sekumpulan data besar atau yang disebut dengan big data yang diperoleh dari jejaring sosial. Data pada jejaring sosial tertentu mampu melacak aktivitas penyakit. Generos tahun 2014 juga menyatakan, pemanfaatan data berbasis web merupakan pendekatan alternatif untuk surveillance. Beberapa studi juga menunjukkan laporan media digital mampu menunjukkan tren epidemiologi nasional. Jejaring sosial yang dimaksud misalnya Google Trends. Google Trends adalah platform yang digunakan untuk mengetahui tren suatu kata yang dicari di dalam Google. Google Trends merupakan sumber big data terpercaya yang secara jelas menangkap respon masyarakat atas pandemi COVID-19. Selain itu, terdapat pula sumber data teragregasi dari Google, yakni COVID-19 Google Mobility Report. Platform ini berisikan data mobilitas manusia. Mobilitas manusia terbukti berpengaruh terhadap tingkat penyebaran penyakit. Oleh karena itu, mobilitas sering dijadikan sebagai faktor penting dalam upaya pengendalian penyebaran penyakit. Misalnya di Cina, pola penyebaran virus COVID-19 diamati berdasarkan mobilitas penduduk di Wuhan. Data yang diperoleh dari Google Trends dan Google Mobility dapat diintegrasikan dengan data klinis kasus positif COVID-19 di Sulawesi Selatan, yang kemudian dari data-data tersebut dapat dihasilkan model yang akurat untuk memprediksi banyaknya kejadian penyakit di masa yang akan datang. Tentunya, hal ini sebagai upaya deteksi dini dan pemantauan epidemi COVID-19. Data kasus positif COVID-19 di Sulawesi Selatan merupakan data diskrit, dan data diskrit digolongkan ke dalam data berdistribusi Poisson. Model regresi yang dapat digunakan adalah model regresi Poisson. Namun, dalam pemodelan regresi Poisson sering terjadi overdispersi, yaitu pelanggaran asumsi dengan kondisi varian dari variabel respon lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata variabel respon. Overdispersi ini akan menghasilkan nilai galat baku yang sangat kecil dibandingkan dengan nilai yang sesungguhnya atau underestimate, sehingga kesimpulan yang nantinya akan diambil menjadi tidak valid. Ekstensi dari distribusi Poisson dalam hal menangani masalah overdispersi adalah distribusi binomial negatif. Seperti yang dilakukan oleh Fitrial dan Fatikurisky tahun 2020 yang memodelkan kasus positif COVID-19 di Indonesia dengan model regresi Poisson dan model regresi binomial negatif, dan diperoleh hasil model regresi binomial negatif lebih baik dibandingkan dengan model regresi Poisson. Namun, model regresi binomial negatif yang merupakan model regresi parametrik kurang tepat untuk digunakan, karena dalam pemodelan jumlah kasus positif COVID-19 di Sulawesi Selatan
terdapat pola data yang tidak beraturan. Sehingga solusinya adalah dengan menggunakan model regresi non-parametrik. Berdasarkan pola data antara variabel respon dan variabel prediktor pada pemodelan jumlah kasus positif COVID-19 di Sulawesi Selatan, diperoleh hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor yang tidak mengikuti asumsi linearitas, serta variabel respon tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, metode analisis yang tepat untuk digunakan adalah model aditif umum. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka jumlah kasus positif COVID-19 di Sulawesi Selatan akan diestimasi dan diprediksi menggunakan model aditif umum. Dalam penelitian ini akan dilibatkan beberapa variabel prediktor dengan memanfaatkan big data yang bersumber dari jejaring sosial, yaitu Google Trends dan Google Mobility. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana estimasi parameter GAM pada jumlah kasus positif COVID-19 di Sulawesi Selatan melalui Google Trends dan Google Mobility. Yang kedua yaitu bagaimana prediksi jumlah kasus positif COVID-19 di Sulawesi Selatan dengan model GAM melalui Google Trends dan Google Mobility. Adapun tujuan penelitian yang pertama yaitu memperoleh hasil estimasi parameter GAM pada jumlah kasus positif COVID-19 di Sulawesi Selatan melalui Google Trends dan Google Mobility. Yang kedua yaitu memperoleh prediksi jumlah kasus positif COVID-19 di Sulawesi Selatan dengan model GAM melalui Google Trends dan Google Mobility. Adapun batasan masalah yang akan mengarahkan penelitian, yang pertama yaitu data yang digunakan adalah data sekunder jumlah kasus positif COVID-19 di Sulawesi Selatan, data Google Trends, dan data Google Mobility pada interval waktu 19 Maret 2020 sampai dengan 15 Januari 2022. Yang kedua yaitu metode analisis yang digunakan adalah regresi non-parametrik Generalized Additive Model atau GAM dengan variabel respon berdistribusi binomial negatif. Yang ketiga yaitu ukuran kebaikan model ditinjau berdasarkan nilai AIC, nilai deviasi, dan nilai koefisien determinasi. Dan untuk ukuran kebaikan prediksi ditinjau berdasarkan nilai RMSEP dan nilai MRE. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, berkontribusi memberikan penjelasan sesuai dengan ilmu statistika terkait data dan pengolahannya. Yang kedua yaitu memberikan gambaran bagaimana data pada jejaring sosial dapat digunakan untuk memprediksi kejadian penyakit, khususnya COVID-19. Yang ketiga yaitu memberikan acuan bagi pemerintah dan tenaga medis secara khususnya terkait kondisi pandemi COVID-19 di masa yang akan datang. Dan yang keempat yaitu memberikan gambaran kepada masyarakat luas mengenai aplikasi ilmu statistika di dalam kehidupan nyata khususnya di bidang kesehatan. Selanjutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri atas hal-hal yang terkait dengan penelitian, diantaranya analisis regresi, regresi linear, distribusi binomial negatif, additive model atau GAM, keluarga eksponensial, metode maksimum likelihood estimation, pemilihan model terbaik dan evaluasi model yang terdiri atas a case information criterion, deviasi, nilai koefisien determinasi, mean relative error, kemudian validasi model, kasus positif COVID-19, Google Trends, dan Google Mobility. Selanjutnya yaitu bab 3 metodologi penelitian. Hal-hal yang akan dibahas dalam metodologi penelitian diantaranya sumber data, variabel penelitian, dan tahapan analisis data. Yang pertama yaitu sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan dataset berbasis big data yang bersumber dari Google Trends dan Google Mobility. Selain itu digunakan pula data sekunder jumlah kasus positif COVID-19 di Sulawesi Selatan. Data yang digunakan merupakan data dengan indeks waktu harian pada interval waktu dimulai pada 19 Maret 2020 sampai dengan 15 Januari 2022, sehingga jumlah masing-masing data yang digunakan sebanyak 668 observasi. Pengumpulan data harian mengikuti definisi hari dalam tahun epidemiologi.
Selanjutnya, sumber dari data yang digunakan dapat diakses melalui link yang tertera pada slide. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian terdiri atas variabel respon dan variabel prediktor yang dirincikan sebagai berikut. Variabel respon yaitu kasus harian positif COVID-19 di Sulawesi Selatan. Variabel prediktor diantaranya. Yang pertama, persentase tren pencarian kata COVID-19 di Google. Yang kedua, persentase tren pencarian kata coronavirus di Google. Yang ketiga, tren mobilitas masyarakat pada area pertokoan dan tempat rekreasi. Yang keempat, tren mobilitas masyarakat pada area tempat perbelanjaan dan apotek. Yang kelima, tren mobilitas masyarakat pada area taman dan fasilitas publik. Yang keenam, tren mobilitas masyarakat pada area tempat transit transportasi. Yang ketujuh, tren mobilitas masyarakat pada area kompleks perkantoran. Yang kedelapan, tren mobilitas masyarakat pada area perumahan. Yang kesembilan, hari dalam tahun epidemiologi. Yang kesepuluh, tahun epidemiologi. Selanjutnya yaitu tahapan analisis data. Tahapan analisis data akan dijelaskan berdasarkan flowchart berikut. Yang pertama yaitu penginputan data. Data yang digunakan yaitu data Google Trends, data COVID-19 Google Mobility Report, dan data kasus positif varian COVID-19 di Sulawesi Selatan. Kemudian dilakukan cleansing data. Dalam hal ini menghilangkan variabel-variabel yang tidak dibutuhkan dalam analisis. Kemudian membagi data menjadi dua bagian, yakni data latih dan data uji. Kemudian menyelidiki korelasi antara variabel respon dan variabel prediktor dengan menilai regresi linearnya, serta memplot time series data untuk melihat tren data. Kemudian dilakukan pemodelan data dengan metode GAM dengan variabel respon berdistribusi binomial negatif. Berdasarkan model yang telah dibentuk, dievaluasi goodness of fit-nya dengan melihat nilai AIC-nya. Kemudian menghitung nilai deviance, nilai koefisien determinasi. Selanjutnya, dilakukan prediksi jumlah kasus positif COVID-19 di Sulawesi Selatan berdasarkan model yang telah dipilih. Kemudian dilakukan uji validasi model berdasarkan data hasil prediksi dengan mean relative error atau MRE dan dengan root mean square error of prediction atau RMSEP. Kemudian memplot time series data observasi dan data prediksi. Selanjutnya yaitu interpretasi hasil. Dalam hal ini akan diinterpretasikan terkait model dan prediksi kasus positif COVID-19 di Sulawesi Selatan. Berikut adalah daftar referensi yang kami gunakan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.